Halo Sobat Komsos, salam jumpa kembali dalam podcast Suara Formator bersama saya, Pastor Kristinus Giawa. Tema perbincangan kita pada momen kali ini adalah Sex Education. Kita menghadirkan seorang narasumber yang tentu menolong kita untuk mendalami tema ini dalam acara kita ini. Dan semoga menyenangkan, dan sebelum kita mulai perbincangan ini, baik kiranya tamu narasumber kita ini memperkenalkan diri untuk kita sekalian. Silahkan. Halo sobat Komsos di mana saja Anda berada. Perkenalkan, nama lengkap saya Pastor Yohanes Eko Prastio, Imam Diosesan Keuskupan Jayapura, dan saat ini saya bertugas di paroki sebagai pastor paroki di Paroki Kristus Penebus Hepuba Dekenat Pegunungan Tengah. Itu saja perkenalan saya. Baik, terima kasih, senang berjumpa dengan pastor. Kita salaman lah dulu ya. Dengan demikian kita semakin akrab dan lebih rileks kita dalam pembicaraan ini tentunya, oke? Oke. Dan dengan demikian para teman-teman yang mendengarkan kita juga semakin akrab dengan Romo Eko. Kita langsung saja kepada tema perbincangan kita ini tentang sex education. Kita tahu bahwa dunia zaman ini orang-orang muda bukanlah sesuatu hal yang tabu ketika bicara soal seks dan seksualitas. Dan malah lebih parah lagi, mereka kenal yang namanya gaya hidup seks bebas, yang kemudian boleh dikatakan justru menjadi kekhasan malah ya, sulit dihapus. Menurut Pastor Eko sendiri, bagaimana ini dilihat dalam konteks formasi pendidikan calon imam? Baik, terima kasih pertanyaan yang sungguh menarik yang diberikan kepada saya berkaitan tentang hidup seksualitas orang calon imam ya, para seminaris. Nah, kalau kita melihat seminaris, siapa itu seminaris? Tentunya adalah calon imam. Maka seminaris dan seksualitas itu tidak dapat dipisahkan, sebab seksualitas itu sendiri melekat dalam diri para seminaris, para formandi itu. Maka sebagai calon imam, sebagai laki-laki, mereka adalah pribadi yang normal seperti pemuda pada umumnya. Betul. Maka dalam proses pendampingan itu dibutuhkan yang namanya pendampingan, pembinaan ketika mereka berada di dalam bimbingan di lingkup seminari sebagai seminaris. Maka apa yang harus dibuat oleh para formator, rektor dalam mendampingi mereka? Ya, tentunya ketika mereka hadir di lingkup seminari yang adalah bagian dari seminari, mereka didampingi, diberikan edukasi, pendidikan yang baik, yang layak, yang benar berdasarkan dengan ajaran Gereja Katolik tentunya. Selain itu juga mereka diberikan pengetahuan tentang reproduksi. Selanjutnya juga mereka diajarkan tentang etika seksual sebagai calon imam yang akan menjadi imam kelak. Itu sangat penting menurut saya. Nah, selanjutnya dalam proses pendampingan itu para seminaris ini diberikan banyak pengetahuan, entah itu dalam pelajaran psikologi, retret, seminar yang berbicara tentang seksualitas itu sendiri. Maka melalui pembelajaran itu membantu para seminaris semakin memahami dan menerima identitas seksual mereka masing-masing, sehingga mereka mampu menghidupi panggilan yang akan mereka ikuti ke depan, yaitu hidup selibat. Maka mereka diajak untuk semakin bersahabat, karena dalam kehidupan seminari mereka hidup satu jenis, artinya laki-laki semua. Maka bahaya kalau mereka punya kecenderungan seksualitas yang suka laki-laki dengan laki-laki. Maka perlu dibina. Betul, menarik sekali jadinya ya. Jadi kehidupan seksual itu artinya bagian dari kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Lalu kesadaran macam ini harus ditumbuhkan ke dalam diri para formandi, pastinya begitu ya kan. Ya, tapi lebih jauh Romo, kira-kira bentuk pendampingan yang dihadirkan di seminari setelah disadari, lalu bentuk pendampingan yang dihadirkan di seminari terkait dengan tema seks dan seksualitas ini kira-kira seperti apa? Nah, melalui proses pendampingan, entah itu secara intelektual, pendampingan secara pribadi terhadap para seminaris, hal penting juga yang bisa dibuat yakni memberikan kesaksian hidup
Siapa yang memberi kesaksian hidup adalah mereka yang bertugas seperti para imam, biarawan-biarawati yang bertugas di lingkup seminar itu, menceritakan pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka mengatasi kehidupan seksual mereka sebagai orang yang hidup selibat. Kalau seandainya tidak cukup, kita bisa meminta kesediaan para imam, biarawan-biarawati yang menjadi role model. Bahkan kita bisa meminta kesediaan Bapak Uskup untuk menceritakan pengalaman hidupnya. Kira-kira Bapak Uskup selama ini bagaimana mengatasi kehidupan seksualitasnya. Betul, karena saya ingat juga karena orang-orang muda ini tidak membutuhkan banyak sebenarnya tentang menggurui. Justru ketika mereka melihat yang namanya role model menjadi teladan bagi mereka dan itu yang menjadi panutan dan mereka ikuti. Oke Romo, tapi lebih jauh, adakah yang bisa kita katakan sesuatu terkait dengan kehidupan seks dan seksualitas ini yang menjadi dasar teologisnya yang boleh dikatakan? Baik, terima kasih. Jadi untuk bisa memahami seorang seminaris ini mampu menghidupi panggilannya, alasannya apa, tentu harus didasarkan pada anugerah Tuhan. Maka untuk mendasari itu semua, ternyata dalam gereja Katolik itu ada semacam dasar teologi Alkitabiahnya yang bisa kita lihat bersama dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Sobat Kumsos bisa melihat dari Injil Matius bab 19 ayat 12 yang bunyinya demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Kalau kita melihat teks ini menjadi dasar umat beriman secara khusus dalam gereja Katolik, orang-orang yang hidup selibat. Maka dalam gereja Katolik memandang hidup selibat itu sebagai panggilan khusus yang berasal dari Tuhan. Maka saya menghidupi panggilan itu demi memuji dan memuliakan Tuhan sendiri. Sehingga dengan hidup untuk dan demi Tuhan dalam hidup selibat, dia mampu mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam diri maupun membagikannya kepada orang lain. Seperti itu. Jawaban ini sungguh melegakan karena rupanya dalam teks biblis dan dasar teologisnya menjadi jelas bagi kita bahwa panggilan ini juga panggilan khusus ini mempunyai dasar karena Allah sendiri menghendaki dan manusia secara bebas boleh memilihnya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban, menyenangkan sekali, memberikan juga pemahaman kepada kita tentang edukasi seksualitas ini. Dan sebelum kita mengakhiri podcast Suara Formator ini, Pastor Eko, kira-kira ada sesuatu yang hendak disampaikan sebagai kata-kata menarik terakhir untuk orang-orang muda? Silakan. Baik, terima kasih Sobat Komsos yang sudah menonton podcast kali ini. Saya mengajak kepada orang muda yang mungkin selama ini masih takut untuk mengikuti panggilan Tuhan menjadi orang-orang tertabis, kaum selibat. Tetapi kiranya melalui podcast kali ini menggugah hati kalian untuk bisa terlibat bahwa panggilan ini adalah panggilan yang merupakan anugerah yang berasal dari Tuhan, yang sudah dijelaskan dalam Injil Matius tadi, bahwa hidup ini diperuntukkan untuk melayani Tuhan demi kerajaan surga. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Sobat Komsos sekalian dan para pendengar setia podcast Suara Formator. Pada kesempatan ini kami akhiri perbincangan ini. Dan kita harap bisa kita berjumpa lagi pada perbincangan selanjutnya.